Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa yang bersandar, bergantung, berserah diri kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Satu hari, ketika Nabi Ibrahim sedang dakwah di Irak kepada Raja Namrud, dakwah yang ditolak oleh penguasa dan masyarakatnya, dakwah yang ditolak oleh bahkan ayahnya sendiri, yang berakhir dengan sebuah kejadian yang luar biasa menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap kemudian ingin dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api yang sudah berkobar itu, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk menolong Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang kemudian mengatakan, "Ya Ibrahim, sal tutoh." Wahai Ibrahim, apa yang kau butuhkan? Mintalah, nanti akan diberikan. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ke arah malaikat Jibril, mengatakan, "Amma ilaika falaq." Meminta bantuanmu tidak, membutuhkan pertolonganmu tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong. Kalimat ini kalimat yang sederhana yang kita semua hafal. Tetapi kenapa kalimat yang sederhana ini yang kita hafal mampu memadamkan api bagi Ibrahim? Kenapa kalimat sederhana yang kita hafal ini bagi para sahabat mendatangkan keajaiban ketika kaum muslimin dikepung di kota Madinah oleh musuh-musuh mereka? Sehingga setelah mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, lalu Allah datangkan angin yang sangat kencang untuk memporak-porandakan tenda-tenda musuh dan harus membuat mereka pulang dalam keadaan kalah. Kenapa kalimat sederhana yang kita hafal ini memberikan keajaiban dalam kehidupan mereka? Kalimat yang sama sering kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, tetapi kita tidak melihat keajaiban seperti yang dilihat oleh Nabi Ibrahim dan para sahabat. Apa bedanya? Bedanya di sini. Bedanya adalah at-thiqah billah. Seberapa kuat kita yakin kepada Allah di dalam hati. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah, tetapi kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban di dalam kehidupan dia. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, tetapi kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban di dalam kehidupan dia. Kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban dalam masalahnya. Sedangkan Nabi dan Abu Bakar pernah mengatakan kalimat itu, la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Allah datangkan pertolongan yang sangat luar biasa kepada Nabi dan Abu Bakar. Lalu apa bedanya kalimat tawakal kepada Allah, kalimat bersandar kepada Allah
yang kita ucapkan dengan yang diucapkan oleh mereka? Bedanya di sini. Bedanya adalah al-siqah, rasa percaya dan yakin. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua zikir-zikir yang kita hafal semuanya baik. Akan tetapi lebih baik lagi, akan lebih sempurna lagi jika kita mengucapkannya dengan hati. Ketika kita mengatakan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil disertai dengan rasa yakin seutuhnya kepada Allah. Yakin tentang apa? Yakin Allah cukup bagi kita. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat hasbiyallah tetapi masih merasa kurang. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat hasbiyallah tetapi masih bersandar kepada harta dan materinya. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat hasbiyallah tetapi masih butuh kepada makhluk. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat hasbiyallah tetapi bagi dia Allah belum cukup. Bagaimana Allah akan datangkan keajaiban seandainya kata-kata itu belum menghujam di dalam hatinya? Maka coba kita pelajari kalimat hasbiyallah di dalam hati, bukan di lisan. Mudah mengucapkannya dengan lisan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan kita tambahkan dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetapi kalimat ini akan mendatangkan keajaiban ketika kita mengucapkannya dengan hati. Ketika kita mengucapkan hasbiyallah, kita belajar merasakan di dalam hati, saya gak butuh apa-apa selain Allah. Kalau orang meninggalkan saya, gak apa-apa. Yang penting Allah tidak meninggalkan saya. Kalau orang menjauhi saya, padahal saya melakukan kebenaran, kebaikan, gak apa-apa. Yang penting Allah ridho kepada saya. Seandainya manusia tidak mau mendengar curhat saya, gak apa-apa. Yang penting Allah mendengar doa-doa dan munajat saya. Seandainya manusia mencurangi saya, menghina saya, menyakiti saya, membuli saya, gak apa-apa. Yang penting Allah memuliakan saya. Apakah cukup Allah dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan makhluk sehingga tidak membuat kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa putus asa? Seandainya kita bisa merasakan Allah cukup di hati kita saat kita lapar, saat kita kesepian, saat kita merasa lemah, saat kita ditinggalkan, saat kita sendirian, tapi kita merasa Allah cukup di hati kita, maka saat itulah kalimat hasbiyallah akan mendatangkan keajaiban dengan seizin Allah. Jangan sedih kalau kita kehilangan banyak hal dalam urusan dunia selama kita tidak kehilangan Allah. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan dunia dan seisinya. Yuk kita belajar mengucapkan kalimat hasbiyallah dengan hati, bukan dengan lisan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.